Silakan, atau jawab satu-satu biar pas ya. Tentang rencana pertemuan Kadin dengan beberapa konfederasi serikat buruh itu benar. Hari ini akan diadakan satu pertemuan di mana Ketua Umum Kadin, Wakil Ketua Umum Kadin dan beberapa pengurus Kadin dan konfederasi serikat buruh yang sudah menyatakan hadir adalah yang pertama KSPSI Andi Gani, yang kedua adalah KSPI, yang ketiga adalah Sarbu Musi, yang keempat KSBSI, yang kelima adalah KSPN, dan yang lain saya belum mendapat kabar. Betul, hari ini kami akan bertemu, berdialog informal tentang banyak hal, tidak hanya upah minimum. Tentu persoalan upah minimum juga akan kami singgung. Dari sisi KSPI dan serikat buruh lain tetap meminta Kadin untuk merumuskan bersama Apindo agar tidak menggunakan PP, saya ulangi, agar tidak menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 sebagai dasar penetapan upah minimum. Dengan kata lain, mendorong, mendesak para gubernur di seluruh Indonesia mengikuti jejak keputusan Gubernur DKI, Gubernur Anies, yang menjadikan dua hal dalam mengambil keputusan tersebut landasannya. Landasan pertama, landasan hukum. Apa landasan hukumnya? Keputusan Mahkamah Konstitusi Amar Putusan nomor 7, walaupun masih dinyatakan berlaku di Amar Putusan nomor 4 Undang-Undang Cipta Kerja, tapi nomor 7 menyatakan menangguhkan kebijakan garis miring tindakan yang strategis dan berdampak luas. Pasal 4 ayat 2 PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan menyatakan pengupahan, kenaikan upah minimum adalah keputusan strategis. Dengan demikian, Gubernur Anies yang benar mentafsirkan tentang landasan hukum, maka dia revisi di samping rasa keadilan. Hal lainnya juga pertimbangan Gubernur Anies selain landasan hukum adalah landasan ekonomi. Bappenas telah mengumumkan setiap 5% kenaikan upah secara nasional, upah minimum secara nasional, maka akan terjadi pertumbuhan daya beli 180 triliun. Itu artinya apa? Pengusaha yang menikmati. Karena kalau daya beli naik, buruh belanja. Kalau buruh belanja, barang laku, barang diproduksi. Barang diproduksi, siapa yang profit? Pengusaha. Bahkan kata Pak Soeharto Mono Arfa telah datang kepada beliau seorang pengusaha besar yang menyatakan menolak kenaikan upah 1% itu rata-rata karena daya beli akan turun. Dan saya bertemu langsung, bukan dengan JJC ya, bertemu langsung dengan para pemimpin perusahaan Jepang, presiden direktur utama, direktur produksi, kan anggota KSPI perusahaan Jepang 80%. Apindo nggak ngerti itu, bukan JJC, perusahaan pimpinan perusahaan Jepang. Dia menyatakan aneh, ekonomi 2021 lalu buruk dibandingkan ekonomi 2022. Naik upah minimumnya 3,14%. Ekonomi 2022 pertumbuhannya lebih baik dari ekonomi tahun lalu. Kok naik upahnya 1,09%? Orang Jepang itu nggak punya matematikanya, hanya orang Indonesia katanya yang punya matematika aneh, anomali. Ya, itu jawaban. Tentang Pilpres, KSPI memang mendiskusikan dalam Kongres, dan KSPI sudah merekomendasikan pada partai buruh, dan KSPI siap menggerakkan. Saya ulangi, KSPI telah merekomendasikan pada partai buruh, dan KSPI akan menggerakkan semua potensinya dan meminta partai buruh kan lebih luas. Ada petani, ada nelayan, meminta partai buruh, KSPI minta partai buruh menggerakkan semua kekuatan yang ada melawan kehendak perpanjangan periode presiden, priorisasi presiden, dan menolak kehendak mengundur pelaksanaan pemilu. Ilegal dan inkonstitusional. Bisa chaos ini negeri. Saya ulangi, sebagai pemimpin buruh, sebagai partai buruh, bisa chaos ini negeri. Pengusaha jangan main-main Bahlil. Saya ingatkan Bahlil sebagai Menteri Investasi. Kau dipilih oleh Presiden membantu Presiden.
bukan mencauskan negeri ini. Kau bertanggung jawab, Bahlil, sebagai Menteri Investasi, mengungkap itu ke dalam publik, menjadi diskursus yang membahayakan negeri. Negeri ini sepanjang Republik gak ada itu, kecuali perang atau kecuali terjadi situasi yang genting, pemilu bisa dimundurkan, itu pun melalui sebuah proses referendum. Yang kedua, Bahlil, saya ingatkan, pengusaha yang bicara pada kau, Bahlil, itu pengusaha yang anti nasionalisme, pengusaha yang rakus dan serakah, hanya mementingkan kelompok dan dirinya, membahayakan ini negeri. Maaf kalau saya agak kasar, tapi saya harus keras, karena saudara Bahlil sebagai Menteri Investasi telah membahayakan negeri ini. Dan tolong disebut siapa pengusahanya. Kami akan datangi pengusaha itu. Siapa pengusaha yang berbicara pada Bahlil bahwa meminta perpanjangan pilpres. Demikian, saya rasa sikap KSPI dan Partai Buruh sudah jelas.